Di bawah terik matahari, suara tawa sinis itu terdengar menusuk hati. "Kamu cuma tukang susu keliling," katanya dengan nada meremehkan. "Mana mungkin bisa nyembuhin ibu aku yang lumpuh?" Ia melipat tangan di dada, seolah yakin kata-katanya adalah kebenaran mutlak. Namun kemudian, dengan nada menantang ia menambahkan, "Kalau kamu bisa, aku akan bayar berapapun. Bahkan aku ikhlas menikah sama kamu." Pagi itu, Mentari baru saja menampakkan wajahnya di atas hamparan sawah yang masih diselimuti embun. Dari kejauhan, terdengar suara sepeda tua berderit pelan, diiringi denting lonceng kecil yang berbunyi kring, kring, di setiap tikungan. Di atas sepeda itu duduk seorang pemuda bernama Arman, penjual susu keliling yang setiap hari mengayuh sepedanya dari kampung menuju kota. Tubuhnya kurus, bajunya sederhana, dan wajahnya tampak lelah. Tapi di balik mata teduhnya, tersimpan ketulusan dan kesabaran yang jarang dimiliki orang lain. Ia selalu tersenyum, meski banyak orang menatap rendah pada dirinya. "Wah, tukang susu lagi," cibir seorang ibu kaya di depan rumah megah sambil melirik dengan tatapan jijik. "Sudah jam segini masih jualan keliling. Nggak capek, Mas?" Sindir yang lain dengan nada meremehkan. Namun Arman hanya tersenyum dan menjawab lembut, "Capek, Bu, tapi rezeki nggak boleh ditolak. Semoga Ibu sehat selalu ya." Setelah menyerahkan sebotol susu murni, ia kembali mengayuh sepedanya, menyusuri jalanan panjang yang sepi. Bagi banyak orang, Arman hanyalah pemuda miskin biasa. Tapi tak banyak yang tahu bahwa ia memiliki ilmu pengobatan tradisional, warisan dari kakeknya, seorang habib kampung yang dikenal mampu menyembuhkan penyakit dengan ramuan alami dan doa. Meski begitu, Arman jarang menggunakan ilmunya. Ia lebih memilih hidup sederhana, menolong orang tanpa pamrih. Di setiap kayuhan, ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, semoga hari ini aku bisa membawa kebaikan, walau hanya lewat sebotol susu." Panas mulai menyengat ketika Arman tiba di kawasan perumahan elit. Rumah-rumah besar berjajar rapi dengan pagar tinggi dan taman indah. Tapi suasananya selalu membuat Arman merasa asing, tak ada senyum, tak ada sapa, hanya pandangan dingin dari balik jendela kaca. Sampai akhirnya langkah sepedanya terhenti di depan sebuah rumah besar berwarna putih gading. Dari dalam terdengar isak tangis lirih, suara seorang wanita tua yang seolah menahan kesedihan mendalam. Arman turun dari sepedanya, menatap pelan ke arah pagar yang sedikit terbuka. Di teras, tampak seorang wanita tua duduk di kursi roda. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan di sekelilingnya tak ada seorang pun. Arman menatap Iba. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah masuk perlahan. "Ibu, apa Ibu baik-baik saja?" tanyanya lembut. Wanita tua itu mengangkat wajah pelan, menatap pemuda bersahaja di hadapannya. Air mata jatuh di pipinya, seolah telah lama menahan kesedihan. Tapi sebelum sempat menjawab, suara langkah sepatu berhak tinggi terdengar dari dalam rumah. Seorang wanita muda muncul, cantik, berwajah tegas, berpakaian dokter. Tatapannya tajam, suaranya dingin. "Hei, siapa kamu? Berani-beraninya masuk rumah orang seenaknya," serunya. "Kamu kan cuma tukang susu." Arman menunduk sopan. "Maaf, saya cuma dengar ibu ini menangis. Saya kira butuh bantuan." Wanita itu mendengus sinis. "Bantuan dari tukang susu? Jangan konyol. Kamu pikir kamu siapa?" Ucapan itu membuat Arman terdiam. Ia hanya memandang wanita tua di kursi roda itu dengan iba. Dalam hatinya, ia tak menyangka niat baik bisa disambut dengan hinaan. Tapi ia tetap diam karena tahu kebenaran tak perlu dibalas dengan amarah. Ia menunduk hormat dan melangkah pergi meninggalkan rumah megah itu. Keesokan harinya, Arman kembali berkeliling seperti biasa. Sepeda tuanya berderit lembut menembus udara pagi yang sejuk, sementara lonceng kecil di setangnya berbunyi kring, kring, seakan menjadi lagu perjuangannya setiap hari. Namun entah mengapa, pikirannya terus teringat pada wanita tua di kursi roda itu. Suara tangisnya masih terngiang jelas di telinga. Ada sesuatu yang menyesakkan dada setiap kali wajah sedih itu terbayang.
Apa ibu itu masih menangis? Gumamnya pelan. Ah, mungkin cuma perasaanku saja. Namun hatinya menolak tenang, seakan ada kekuatan yang mendorongnya untuk kembali ke rumah besar itu. Ketika tiba di depan pagar rumah megah tersebut, suasana tampak sepi. Tak ada satpam, tak ada suara kendaraan, hanya angin yang meniup dedaunan di halaman luas itu. Arman berhenti dan menatap pelan ke arah teras, tempat wanita tua itu biasa duduk. Dan benar saja, wanita tua itu masih di sana. Duduk di kursi rodanya, menatap kosong ke arah taman. Matanya tampak lebih sembab, pipinya masih basah oleh air mata. Arman menuntun sepedanya perlahan, lalu berdiri di luar pagar sambil memanggil dengan sopan, "Ibu, apakah ibu baik-baik saja?" Wanita tua itu tersentak pelan, lalu menatap Arman. Wajahnya yang keriput perlahan membentuk senyum lemah. "Kau tukang susu itu ya?" Suaranya bergetar pelan. "Iya bu, saya cuma lewat. Saya dengar ibu menangis lagi, maaf kalau saya lancang." Wanita tua itu terdiam sejenak lalu berkata lirih, "Kau orang pertama yang peduli, nak. Di rumah sebesar ini semua orang sibuk. Anakku dokter, tapi tak punya waktu untuk sekadar bicara dengan ibunya sendiri." Mata Arman berkaca-kaca mendengarnya. Ia bisa merasakan kesepian yang dalam dari nada suara wanita tua itu. Perlahan, ia mengambil sebotol susu segar dari keranjangnya, lalu mengulurkannya lewat pagar. "Minumlah ini, ibu. Susu murni hangatkan tubuh, biar ibu kuat. Saya tidak minta bayaran." Wanita tua itu menerima dengan tangan gemetar. Namun sebelum sempat meneguknya, terdengar langkah tergesa dari dalam rumah. Pintu besar itu terbuka lebar, dan keluarlah Dr. Diana, wanita cantik yang kemarin menghina Arman. Wajahnya terlihat. Suasana siang itu terasa tegang. "Mau apa lagi kamu kesini?" Suara Diana terdengar tajam. "Aku sudah bilang jangan dekat-dekat rumah ini. Kamu pikir aku nggak tahu niat kamu?" Arman berusaha menjelaskan dengan tenang. "Maaf dok, saya cuma ingin memberi susu untuk ibu." Diana tertawa sinis. "Susu? Hahaha. Kamu kira susu bisa menyembuhkan orang lumpuh? Dasar orang desa bodoh. Aku aja dokter nggak bisa menyembuhkan, apalagi kamu, tukang susu keliling." Wanita tua di kursi roda berusaha menenangkan putrinya. "Diana, jangan begitu. Anak ini cuma ingin menolong." "Diam, Bu. Dia cuma cari perhatian," bentak Diana dengan nada tinggi. Arman menunduk. Hatinya perih mendengar setiap kata hinaan itu, tapi ia tetap sabar. "Saya nggak ingin uang atau imbalan, dok," ucapnya lembut. "Saya cuma kasihan melihat ibu sedih. Kadang kesembuhan datang bukan dari obat, tapi dari ketulusan hati." Diana menatapnya dengan tatapan menghina, lalu tertawa lebih keras. "Hahaha, kalau kamu bisa sembuhin ibu saya, aku akan bayar berapapun. Bahkan aku rela menikah sama kamu, tapi itu nggak akan pernah terjadi." Ucapan itu membuat Arman terdiam. Ia tak marah, tak tersinggung, hanya tersenyum tipis. "Baiklah dok," katanya pelan. "Jangan menantang takdir. Kadang, yang kita hina justru yang Allah pilih untuk menunjukkan kuasanya." Tanpa berkata lagi, Arman menunduk sopan dan melangkah pergi. Sepedanya perlahan menjauh di jalanan yang sepi. Sementara di balik pagar tinggi itu, Diana masih berdiri dengan wajah penuh kesombongan. Belum tahu bahwa ucapannya hari itu akan menjadi awal dari keajaiban besar yang mengubah hidupnya selamanya. Hari ketiga, pagi masih diselimuti kabut tipis ketika Arman kembali mengayuh sepedanya. Ada perasaan aneh di dadanya, seolah sesuatu memanggilnya untuk kembali ke rumah megah itu. Ia sendiri tak tahu kenapa hatinya begitu gelisah. "Aku cuma ingin memastikan kalau ibu itu baik-baik saja," gumamnya pelan sambil menggenggam botol susu hangat yang ia siapkan khusus pagi itu. Angin pagi berembus lembut membawa aroma daun basah. Di ujung jalan besar, tampak rumah megah dengan pagar tinggi itu berdiri sunyi. Indah tapi dingin dan sepi. Arman menuntun sepedanya pelan, lalu berhenti di depan pagar. Dari kejauhan, ia melihat wanita tua itu kembali duduk di kursi roda, menatap kosong ke arah taman bunga. Wajahnya tampak sedikit lebih tenang, tapi tetap penuh kesedihan. "Assalamualaikum, Bu," sapa Arman lembut.
Wanita tua itu menoleh, tersenyum samar. Suaranya gemetar tapi hangat. Waalaikumsalam, kau datang lagi, nak? Iya, Bu. Saya cuma ingin antar susu untuk ibu. Semoga bisa bantu pulihkan tenaga. Jawab Arman sambil mengulurkan botol susu hangat itu lewat pagar. Wanita tua itu menerimanya dengan tangan gemetar. Tatapannya penuh rasa terima kasih, seolah sebotol susu sederhana itu adalah harapan terakhir dalam hidupnya. Terima kasih, nak. Kau baik sekali. Sama-sama, Bu. Semoga hari ini lebih kuat dari kemarin, ucap Arman lembut. Namun momen damai itu tak berlangsung lama. Dari dalam rumah terdengar langkah tergesa, tumit sepatu beradu dengan lantai marmer, bergema keras di seluruh ruangan. Pintu besar terbuka, dan muncullah sosok Dokter Diana dengan wajah marah dan penuh keangkuhan. Kamu lagi, bentaknya lantang. Aku sudah bilang, jangan datang ke sini lagi. Kamu pikir kamu siapa, hah? Arman tetap menunduk sopan. Maaf, Dok. Saya cuma ingin membantu ibu. Dia terlihat kesepian, saya tidak bermaksud mengganggu. Diana mendengus, menatap Arman dari ujung kepala sampai kaki. Membantu? Hahaha. Kamu pikir ibu saya bisa sembuh cuma gara-gara susu? Dasar orang kampung. Kalau dokter saja nggak bisa, apalagi kamu, tukang susu keliling. Wanita tua itu berusaha menenangkan anaknya. Diana, jangan begitu. Biarkan saja dia. Anak ini baik. Namun Diana tak mau mendengar. Suaranya makin meninggi. Baik? Dia mungkin cuma cari kesempatan, Bu. Dunia ini penuh penipu, jangan gampang percaya sama orang asing. Arman tetap diam. Tatapannya lembut, menatap wanita tua itu dengan iba. Lalu ia berkata pelan tapi tegas, saya tidak datang untuk menipu, Dok. Saya cuma percaya. Kadang niat baik bisa membawa keajaiban. Karena yang dibutuhkan bukan hanya obat, tapi hati yang percaya. Diana kembali tertawa sinis. Suaranya menggema di halaman luas itu. Keajaiban? Hahaha. Kalau kamu bisa sembuhin ibu saya, aku akan bayar berapapun kamu mau. Bahkan aku rela jadi istri kamu. Tapi itu nggak akan pernah terjadi. Kamu cuma tukang susu. Suasana tiba-tiba hening. Angin berhenti berhembus. Arman menatap Diana tanpa amarah, hanya senyum kecil di sudut bibirnya. Jangan pernah meremehkan yang kecil, Dok. Kadang yang hina di mata manusia justru tinggi di hadapan Tuhan. Tanpa menunggu balasan, Arman menunduk hormat dan melangkah pergi. Langkahnya tenang, seolah membawa pesan yang tak bisa diucapkan dengan kata. Namun di hati wanita tua di kursi roda itu, tumbuh rasa hangat dan keyakinan baru. Sejak hari itu, setiap pagi ia menantikan kedatangan Arman dan susu hangatnya. Entah kenapa, setiap kali meminumnya, tubuhnya terasa sedikit lebih ringan. Hari demi hari berlalu. Setiap pagi Arman datang membawa sebotol susu dan senyum tulus, tak peduli dengan pandangan sinis para pembantu rumah megah itu yang selalu berbisik dan tertawa kecil setiap kali ia lewat. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang membuat Arman tetap datang. Wanita tua di kursi roda yang kini mulai tampak lebih cerah wajahnya. Sejak ia rutin meminum susu pemberian Arman, tubuhnya mulai terasa ringan. Jari-jarinya yang dulu kaku kini bisa sedikit digerakkan. Bahkan, untuk pertama kalinya ia mampu mengangkat tangan sendiri. Hanya untuk menyentuh gelas di hadapannya. Langit sore mulai memudar, menyisakan cahaya keemasan yang menembus tirai jendela rumah besar itu. Di ruang tamu, seorang wanita tua perlahan membuka matanya, lalu tersenyum lemah. Nah Arman, rasanya tubuh ini mulai ada tenaga, bisiknya pelan. Arman menatapnya dengan wajah haru. Ia menunduk, lalu menjawab lembut. Alhamdulillah, Bu. Semua karena izin Allah. Saya hanya perantara. Namun momen penuh syukur itu mendadak buyar. Dari arah dalam rumah, terdengar langkah cepat disertai suara hak sepatu yang keras. Tepat sebelum seorang wanita muncul di ambang pintu. Itu Dokter Diana, anak sang ibu. Seorang wanita muda berwajah cantik, berjas putih, tapi dengan sorot mata yang selalu membawa hawa dingin. Ia baru pulang dari rumah sakit. Wajahnya lelah, namun tetap menunjukkan keangkuhan yang menempel seperti bayangan. Melihat Arman di sana, alisnya langsung berkerut. Kamu lagi di sini?
Sudah berapa kali aku bilang jangan datang ke rumah ini lagi? Bentaknya dengan nada tinggi. Arman menunduk sopan, suaranya tenang. Maaf dok, saya cuma mengantar susu untuk ibu. Diana mendengus sinis, lalu melipat tangan di dada. Susu? Kamu pikir susu bisa menyembuhkan kelumpuhan? Jangan bercanda. Aku ini dokter, bertahun-tahun belajar, tapi sampai sekarang belum ada obat yang bisa menyembuhkan ibu. Dan kamu, tukang susu keliling, datang seenaknya seolah bisa jadi penyelamat. Tawa dingin Diana menggema di teras. Beberapa pembantu di belakangnya ikut tertawa kecil, menatap Arman dengan pandangan merendahkan. Tapi pemuda itu tetap diam. Ia tidak tunduk karena takut, melainkan karena hormat. Di balik ketenangannya, tersimpan luka yang dalam. Saya tidak bermaksud menyayangi siapapun, dok, ucapnya pelan. Saya hanya ingin menolong dengan cara yang saya bisa. Diana mendekat, menatap wajah Arman dari jarak sangat dekat. Kamu ini lucu ya. Muka pas-pasan, baju kotor, kerjaannya jual susu, tapi bicara soal kesembuhan, dunia ini bukan dongeng, katanya dengan tawa sinis. Tapi kali ini, tawa itu dibalas oleh suara lembut sang ibu. Diana, jangan begitu nak. Kau tak tahu rasanya ditolong saat semua orang menyerah. Diana menatap ibunya lama. Wajahnya menegang. Ibu jangan mudah percaya. Dunia ini penuh penipu. Dia cuma mau uang kita. Arman menarik napas panjang. Saya tidak butuh uang, dok. Saya datang bukan untuk mencari kekayaan. Kalau ibu sembuh, itu sudah cukup bagi saya. Selebihnya biarlah Allah yang menilai. Kalimat itu menampar kesombongan Diana tanpa suara. Ia cepat-cepat menutupi rasa malunya dengan tawa keras. Baiklah, kalau kamu bisa sembuhin ibu, aku akan bayar kamu berapapun. Bahkan, aku rela menikah sama kamu. Tapi aku yakin itu nggak akan pernah terjadi. Arman hanya tersenyum tenang. Ucapan itu jangan disesali nanti, dok. Ia kemudian berpamitan, menuntun sepedanya keluar dari halaman megah itu. Namun sebelum ia benar-benar pergi, suara lembut sang ibu terdengar lagi. Nah Arman, besok datang lagi ya. Arman menoleh tersenyum tulus. Insya Allah, Bu. Selama ibu masih butuh saya akan datang. Dari balik pagar tinggi itu, Dokter Diana berdiri diam. Matanya mengikuti punggung pemuda sederhana itu hingga hilang di tikungan jalan. Entah mengapa, hatinya terasa aneh, seperti campuran antara kagum, penasaran, dan gengsi yang bertabrakan. Keesokan paginya, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mendung, dan embusan angin membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Arman tetap mengayuh sepedanya dengan semangat yang sama. Di keranjang rotan di belakangnya, ada sebotol susu hangat dan sebuah bungkus kecil berisi ramuan herbal buatan sendiri. Warisan dari almarhum kakeknya yang dulu dikenal sebagai tabib kampung. Bismillah, semoga hari ini membawa kebaikan, bisiknya lirih. Saat tiba di rumah megah itu, sang ibu sudah menunggunya di teras dengan wajah cerah. Nah Arman, aku sudah menunggu dari tadi, katanya lembut. Arman tersenyum. Alhamdulillah, Bu. Saya bawa susu dan sedikit ramuan dari bahan alami. Kalau ibu berkenan, biar saya bantu oleskan ke kaki ibu. Insya Allah aman. Mata wanita tua itu berkaca-kaca. Kau benar-benar anak baik. Tak ada yang mau peduli pada orang tua sepertiku, kecuali kau. Arman hanya tersenyum, lalu mulai menyiapkan ramuan itu. Campuran minyak kelapa, jahe tumbuk, dan daun sirih yang direbus. Ia mengoleskannya perlahan ke kaki sang ibu sambil berdoa dalam hati. Dengan izin-Mu, ya Allah, semoga ada sedikit keajaiban untuk hamba-Mu ini. Wanita tua itu menutup mata, merasakan hangat menjalar di kakinya. Ada getaran lembut seperti kehidupan yang kembali berdenyut. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa merasakan sesuatu di kaki yang mati rasa itu. Namun tanpa mereka sadari, dari jendela lantai 2, Diana tengah memperhatikan dengan wajah tegang. Apa yang dia lakukan? Ramuan murahan seperti itu nggak mungkin bisa menyembuhkan. Tapi, kenapa wajah ibu terlihat tenang? Gumamnya pelan. Beberapa menit kemudian, Diana turun tergesa-gesa. Ia melangkah cepat menuju teras dan langsung membentak. Hei, kamu lagi-lagi sentuh ibu saya tanpa izin. Arman menatapnya tenang. Saya sudah izin, Dok. Ibu sendiri yang meminta.
Saya tidak bermaksud apa-apa. Ramuan kampung seperti itu nggak ada gunanya. Ini bukan zaman dukun. Kalau ibu kenapa-kenapa, kamu tanggung jawab. Seru Diana dengan nada tinggi. Namun kali ini suara tegas sang ibu memotong. Cukup, Diana. Sudah berapa lama kamu merawat ibu tanpa hasil? Biarkan dia mencoba caranya sendiri. Nada ibunya membuat Diana terdiam. Ia menatap wajah wanita tua itu, lalu ke arah Arman, antara marah, malu, dan bingung. Tanpa berkata lagi, ia berbalik masuk ke dalam rumah, sementara di belakangnya, suasana hening menyelimuti teras. Hanya suara lembut doa Arman yang masih terdengar. Sore itu, Arman kembali menatap wajah wanita tua yang selama ini ia rawat dengan penuh ketulusan. "Maaf, Bu, saya tidak ingin menimbulkan keributan," ucapnya lirih. Sang ibu tersenyum lembut, matanya berkaca-kaca. "Tidak, Nak. Justru aku yang berterima kasih. Setiap kali kau datang, tubuh ini terasa lebih kuat." Arman mengangguk pelan, lalu berkata sebelum berpamitan, "Mulai malam ini, coba ibu minum susu ini sebelum tidur. Insya Allah, dalam 7 hari akan ada perubahan." Wanita tua itu mengangguk dengan senyum penuh keyakinan. Arman pun berpamitan pulang. Dari balik jendela lantai 2, Dokter Diana memperhatikan langkah Arman yang menjauh. Matanya penuh rasa penasaran, namun gengsinya masih terlalu tinggi untuk sekadar mengakuinya. Ia melirik ibunya yang tampak lebih segar hari itu, dan dalam hatinya terlintas pertanyaan yang belum berani ia ucapkan. Apa mungkin pemuda sederhana itu benar-benar membawa keajaiban? Malam pun tiba. Hening menyelimuti rumah besar itu hingga sesuatu terjadi. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, wanita tua itu merasakan kesemutan di kakinya. Sebuah pertanda kecil bahwa sesuatu sedang berubah, sesuatu yang tak dapat dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Pagi berikutnya, mentari menembus celah pepohonan, menari lembut di halaman rumah megah itu. Udara terasa berbeda, seolah membawa kabar baik yang tak terlihat. Di teras, wanita tua itu tampak berusaha menggerakkan jemari kakinya. Tangannya bergetar, menahan air mata. "Ya Allah, aku bisa merasakannya," bisiknya antara percaya dan tidak. Ia menatap botol susu hangat di meja kecil, di samping kursinya. Pemberian Arman yang masih tersisa setengah. Senyum lembut muncul di bibir keriputnya. Dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang istimewa dari pemuda itu. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Beberapa menit kemudian, terdengar suara yang sudah sangat dikenalnya. Kring, kring, kring. Sepeda tua Arman datang membawa susu hangat dan senyum tulus seperti biasa. "Assalamualaikum, Bu," sapa Arman. "Waalaikumsalam, Nak Arman," jawab sang ibu dengan suara bergetar. "Cepat kemari, ibu ingin menunjukkan sesuatu." Arman menghampiri dengan langkah cepat, dan sebelum sempat bertanya, wanita tua itu menggerakkan kakinya, pelan tapi nyata. "Subhanallah, ibu, kaki ibu bisa bergerak," seru Arman tak percaya. "Sedikit, Nak, tapi aku benar-benar merasakannya. Aku bisa menggerakkan jari-jariku," jawab sang ibu, menangis haru. Air mata Arman jatuh tanpa sadar. "Segala puji bagi Allah. Bukan karena saya, Bu. Semua karena rahmat-Nya." Namun momen bahagia itu terhenti seketika. Pintu besar terbuka keras. Dokter Diana muncul, wajahnya kaget dan bingung. "Ibu, apa yang ibu lakukan? Duduk, nanti jatuh!" teriaknya panik. "Ibu bisa menggerakkan kaki, Nak. Lihat," jawab ibunya dengan air mata kebahagiaan. Diana terdiam. Ia melangkah mendekat. Matanya menatap kaki sang ibu yang benar-benar bergerak pelan. Tangannya gemetar. "Tapi, bagaimana bisa? Aku sudah mencoba semua pengobatan, terapi, bahkan fisioterapi terbaik, tapi tak ada hasil. Kenapa sekarang?" Tatapannya berpindah pada Arman, yang berdiri sopan di sisi kursi roda. "Kamu, apa yang kamu lakukan pada ibu saya?" Suaranya kali ini bukan marah, melainkan bingung dan takut. Arman menjawab tenang. "Tidak banyak, Dok. Saya hanya memberi susu dan mengusap kaki ibu dengan ramuan alami.
Tapi yang menyembuhkan bukan saya. Semuanya karena kehendak Allah. Diana terdiam lama. Untuk pertama kalinya, seorang dokter itu kehilangan kata-kata. Sebagai ilmuwan, ia percaya pada logika, pada data. Tapi di hadapannya kini berdiri sebuah kenyataan yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu apapun. Itu tidak masuk akal, gumamnya pelan. Tapi aku sendiri melihatnya. Arman tersenyum tipis. Keajaiban memang tidak perlu masuk akal, Dok. Yang penting, hati kita percaya. Hening, hanya suara angin yang berhembus di halaman rumah besar itu. Dokter Diana menatap ibunya yang kini tertawa bahagia sambil menggenggam tangan Arman. Dalam hatinya muncul rasa yang aneh, antara kagum, malu, dan haru. Ia mulai sadar. Mungkin selama ini ia terlalu sombong, terlalu percaya pada ilmunya, dan lupa bahwa kesembuhan sejati datang dari Tuhan. Saat Arman pamit, Diana hanya berdiri di ambang pintu, menatap punggung pemuda itu yang perlahan menjauh dengan sepedanya. Entah kenapa, hatinya terasa hangat dan sedikit bergetar. Namun keajaiban itu belum berakhir. Malamnya seluruh rumah gempar. Wanita tua itu berdiri tanpa bantuan kursi roda. Keesokan paginya, hari ke-7 tiba. Hari yang tak akan pernah dilupakan siapapun di rumah besar itu. Pagi itu, udara terasa suci. Angin membawa wangi bunga dari taman. Sinar matahari menembus lembut jendela besar ruang tamu. Di tengah ruangan, wanita yang dulu lumpuh kini duduk dengan wajah berseri. Tubuhnya tampak kuat, matanya berkilau penuh semangat. Sejak Arman memberinya susu dan ramuan alami, perubahan kecil datang setiap hari. Awalnya jari kaki bisa bergerak, lalu betisnya terasa ringan. Dan pada itu Mesia merasa yakin, sudah saatnya mencoba berdiri. Arman bilang, "Kalau aku percaya, aku pasti bisa," bisiknya dengan suara gemetar. Tangannya menggenggam sandaran kursi, tubuhnya bergetar hebat. Perlahan, ia dorong tubuhnya ke atas. Kakinya goyah, tapi tetap kuat menopang. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia berdiri tegak. Tangis itu pecah begitu saja. Air mata mengalir tanpa henti di pipi wanita tua itu. Ia menatap ke langit-langit rumah dengan mata bergetar, bibirnya berbisik lirih. "Ya Allah, aku berdiri lagi. Aku bisa berdiri lagi." Suara haru itu menggema memecah keheningan. Para pembantu yang sedang bekerja di dapur berlari keluar dengan wajah panik. "Ibu, ibu berdiri!" teriak salah satu dari mereka sambil memanggil Dokter Diana yang sedang berada di lantai atas. Terdengar langkah tergesa di tangga. Dokter Diana muncul dengan rambut terurai, wajahnya pucat panik. "Ibu, apa yang ibu lakukan? Nanti jatuh," serunya. Namun langkahnya berhenti tiba-tiba, pandangannya membeku. Di depan matanya, sang ibu berdiri tegak, tanpa kursi roda, tanpa alat bantu. Diana menutup mulutnya, napasnya tercekat. "Ibu berdiri?" Wanita tua itu tersenyum lembut. "Lihat nak, ibu berdiri sendiri, Allah izinkan ibu sembuh." Air mata Diana pecah seketika. Tapi, bagaimana bisa? Ini mustahil. Sang ibu hanya menjawab dengan tenang. "Bukan mustahil nak, hanya kita yang sering tak percaya." Tak lama kemudian, dari arah pagar, Arman datang. Ia baru tiba mengantarkan susu seperti biasa, tapi terhenti mendengar teriakan bahagia. Ia berlari masuk, matanya langsung membesar saat melihat pemandangan itu. Tanpa pikir panjang, ia sujud di lantai, bersyukur dengan penuh haru. "Segala puji bagimu ya Allah." Diana menatapnya lama. Wajahnya kali ini bukan lagi wajah sombong seperti dulu. Ada rasa kagum, tapi juga malu dan sesal. Ia teringat kata-katanya sendiri. Kata-kata yang dulu ia ucapkan dengan angkuh. "Kalau kamu bisa sembuhkan ibu saya, aku rela menikah sama kamu." Kini, kalimat itu menggema di kepalanya, menampar keras harga dirinya. "Arman?" panggilnya lirih. "Iya, Dok. Aku tidak tahu harus berkata apa. Semua ini tidak masuk akal, tapi aku melihatnya sendiri. Ibu benar-benar sembuh." Arman hanya tersenyum tenang. "Saya cuma berusaha, Dok.
Yang menyembuhkan tetap Allah, saya hanya perantara kecil. Tatapan Diana melembut, air matanya menetes pelan. Ia teringat betapa sering ia menghina, menertawakan, dan merendahkan pemuda itu hanya karena statusnya sebagai penjual susu. Sementara sang ibu berjalan perlahan ke arah Arman dan memeluknya erat. "Nak Arman, terima kasih. Kau jadi jalan kesembuhan untukku." Arman menunduk, air matanya ikut mengalir. "Jangan berterima kasih pada saya, Bu. Semua ini karena doa ibu dan izin Tuhan." Seluruh penghuni rumah terdiam haru. Tak ada yang menyangka, pemuda sederhana yang dulu dihina kini menjadi pembawa keajaiban. Di sudut ruangan, Dr. Diana berdiri terpaku. Dadanya sesak. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa malu yang berubah menjadi kekaguman mendalam. Ia tahu, hari itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Hari berganti. Rumah megah itu kini penuh senyum. Tak ada lagi tangisan lelah dari kursi roda. Hanya langkah lembut seorang ibu yang baru menemukan keajaiban hidupnya. Kabar kesembuhan itu menyebar cepat. Hari itu, ruang tamu besar dipenuhi keluarga, tetangga, dan bahkan beberapa pasien lama Dr. Diana. Semua ingin melihat sendiri keajaiban yang dikabarkan itu. Seorang wanita tua yang lumpuh bertahun-tahun kini berjalan kembali. Arman berdiri di sudut ruangan, masih dengan pakaian sederhananya. Ia menunduk, tak ingin menjadi pusat perhatian. Tapi justru semua mata tertuju padanya. "Itu dia, pemuda penjual susu itu?" bisik seseorang. "Katanya dia cuma pakai ramuan alami dan doa," sahut yang lain dengan kagum. Lalu dari tangga, Dr. Diana turun perlahan. Kali ini tanpa sikap angkuh. Rambutnya digelung rapi, dan di matanya ada kerendahan hati yang baru. Ia berhenti di depan Arman menatapnya dalam. "Selamat pagi, Dok," ucap Arman sopan. Suara Diana bergetar. "Arman, aku tidak tahu harus mulai dari mana." Semua orang terdiam. "Aku telah menghina kamu, menertawakanmu, memandangmu rendah hanya karena kamu tukang susu. Aku sombong. Padahal aku sendiri gagal menyembuhkan ibuku bertahun-tahun. Tapi kamu, dengan ketulusan dan keyakinanmu kepada Tuhan, justru menghadirkan keajaiban yang tidak bisa kulakukan sebagai seorang dokter." Air matanya jatuh. Arman tersenyum lembut. "Tidak perlu minta maaf, Dok. Saya tidak pernah menyimpan dendam. Saya cuma ingin menolong orang yang butuh harapan." Tiba-tiba Diana berlutut di hadapan Arman. "Aku mohon biarkan aku menebus kesalahanku. Aku sudah mempermalukanmu di depan banyak orang. Sekarang biar aku yang merendah di depan semua orang." Kerumunan terkejut. Seorang dokter berlutut di depan penjual susu. Arman segera menahan bahunya. "Jangan seperti itu, Dok. Saya manusia biasa. Semua ini bukan karena saya, tapi karena Allah." Sang ibu menghampiri mereka tersenyum haru. "Arman, Nak, Diana ini keras kepala, tapi hatinya lembut. Maukah kau maafkan dia?" Arman menunduk tersenyum tulus. "Sudah saya maafkan sejak lama, Bu." Diana menangis terseduh. "Kamu benar-benar orang baik, Arman. Aku malu pada diriku sendiri. Kamu tidak hanya menyembuhkan ibuku, tapi juga menyembuhkan hatiku. Aku sadar, kesombongan ilmu tanpa keikhlasan tak ada artinya." Ruangan itu hening. Hanya terdengar isak pelan. Arman lalu berkata lembut, "Yang penting sekarang ibu sudah sehat. Itu saja sudah cukup buat saya." Diana mengangguk dengan mata basah. "Mulai hari ini, aku akan belajar darimu. Menolong dengan hati, bukan dengan gengsi." Dan di akhir kalimat itu, ia menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena malu, melainkan karena kagum dan tulus. Sang ibu memeluk anaknya sambil berbisik pelan, "Nak, kadang Tuhan mempertemukan kita dengan orang sederhana, supaya kita tahu betapa tingginya nilai keikhlasan." Di bawah cahaya senja yang hangat, Arman menuntun sepedanya perlahan meninggalkan halaman rumah besar itu. Di belakangnya, dari jendela lantai 2, Dr. Diana berdiri terpaku. Pandangannya tak lepas dari punggung pemuda sederhana itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Jantungnya berdebar, bukan karena marah, tapi karena rasa kagum yang tulus. Hari-hari pun berlalu sejak keajaiban itu terjadi. Kabar tentang wanita lumpuh yang kembali bisa berjalan berkat penjual susu keliling kini tersebar ke seluruh desa, bahkan menembus berita kota. Orang-orang datang silih berganti, ingin melihat sosok Arman, pemuda sederhana dengan senyum hangat, yang diyakini membawa keajaiban lewat doa dan ketulusan. Rumah besar keluarga Dr. Diana kini tak lagi diselimuti kesedihan. Suara tawa sang ibu kembali memenuhi setiap sudut ruangan. Ia kini berjalan tanpa bantuan siapapun, bahkan sudah bisa berkebun di halaman belakang. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu hati yang justru tak tenang, hati Diana sendiri. Ia terus dihantui rasa bersalah, dan entah sejak kapan, rasa kagumnya pada Arman tumbuh semakin dalam. Sore itu, Arman kembali datang seperti biasa, menuntun sepeda tuanya dengan 2 botol susu di keranjang. Ia menyapa para penjaga dengan senyum ramah sebelum berhenti di teras. Di sana, Dr. Diana sudah menunggunya. Bukan dengan jas putih kebanggaannya, tapi dengan gaun sederhana berwarna putih. Tak ada lagi kesombongan di wajahnya, hanya ketulusan. "Arman," sapanya lembut. "Iya dok, bagaimana kabar ibu hari ini?" tanya Arman sopan. "Baik sekali," jawab Diana sambil tersenyum. "Sejak kamu datang, ibu seperti hidup kembali." Hening sejenak. Angin sore meniup lembut rambut Diana sebelum ia melanjutkan dengan suara yang nyaris bergetar. "Arman, aku ingin bicara. Bukan sebagai dokter, tapi sebagai wanita yang dulu salah menilai seseorang." Arman menatapnya dengan penuh hormat. "Silakan dok." Diana menarik napas panjang, lalu menunduk sedikit. "Dulu aku menghina kamu, menertawakanmu, menganggapmu rendah hanya karena kamu tukang susu. Tapi kamu membalas semua itu dengan kebaikan. Kamu mengajariku arti ketulusan yang sebenarnya." Suaranya mulai serak, air matanya menetes tanpa ia sadari. "Dan mungkin kamu akan menganggapku gila. Tapi aku ingin menepati kata-kataku dulu." Arman mengerutkan dahi. "Kata-kata apa, dok?" Diana tersenyum getir. "Aku pernah bilang, kalau kamu bisa menyembuhkan ibuku, aku rela menjadi istrimu. Dan kini, kamu sudah melakukannya." Angin berhenti berembus sejenak. Suasana terasa hening, hanya suara burung sore yang terdengar dari kejauhan. Arman diam cukup lama, lalu berkata pelan, "Saya menghargai niat baik itu, dok. Tapi saya tidak bisa." Diana menatapnya dengan mata membesar. "Kenapa, Arman? Apakah aku terlalu hina bagimu? Aku hanya ingin membalas kebaikanmu." Arman menggeleng lembut. "Bukan begitu, dok. Justru karena saya menghargai ibu dan Anda, saya tak ingin hubungan ini berdiri di atas hutang budi. Saya tidak menolong ibu untuk mendapatkan apapun, apalagi pernikahan. Saya hanya ingin menolong, karena itu yang diajarkan orang tua saya. Berbuat baik tanpa pamrih." Air mata Diana kini jatuh deras. Ia menatap Arman dengan hati yang luluh. "Tapi kamu berbeda, Arman. Kamu sederhana, tapi hatimu bersih. Aku tak pernah menemukan ketulusan seperti itu pada siapapun." Arman menatapnya dengan senyum tipis. "Ketulusan bukan untuk ditukar, dok, tapi untuk dibagikan, supaya dunia jadi lebih baik." Diana menunduk, menangis dalam diam. Sementara itu, Arman melangkah mundur perlahan, menuntun sepedanya sambil berkata, "Jaga ibu baik-baik dan jaga hati juga. Tuhan sudah beri keajaiban untuk keluarga ini, jangan sia-siakan dengan penyesalan." Ia pun berbalik dan perlahan mengayuh sepedanya, menjauh di bawah cahaya jingga senja. Dari teras, Diana berdiri memandangi punggungnya yang semakin jauh, menahan air mata yang menggenang di pelupuk. "Kau menolak kekayaan, menolak cinta, tapi kau meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kehormatan dan ketulusan," bisiknya lirih. Sang ibu tiba-tiba muncul di sampingnya, menepuk bahunya lembut. "Nak, mungkin Tuhan tidak mengirim Arman untuk menjadi suamimu,
tapi untuk menyembuhkan hatimu yang buta oleh kesombongan. Diana menatap langit yang mulai berwarna merah keemasan. Dalam hatinya, ia tahu, cinta yang paling indah bukan selalu untuk dimiliki, tapi untuk dihormati. Dan di kejauhan sana, Arman mengayuh sepedanya melewati jalan desa dengan senyum damai. Ia tahu, satu lagi kisah hidupnya telah berakhir dengan indah, bukan karena pujian, tapi karena keikhlasan yang sanggup membungkam kesombongan.